Saudara selamat pagi, saya ingin meneruskan renungan kemarin tentang sida-sida dari Ethiopia. Dan sekali lagi saya ingin katakan sida-sida dari Ethiopia yang mengagumkan. Ini seri yang kedua. Saudara sekalian, teksnya diambil dari Kisah Rasul 8 ayat 29 sampai 39. Ini agak panjang sedikit. Ayat 29 berbunyi demikian. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca? Jawabnya, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat di situ ada air. Apakah halangannya? Jika aku dibaptis? Saat Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan keretanya itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu. Dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Allah tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Saudaraku, dalam seri yang kedua ini kita melihat yang pertama, sida-sida yang sangat kaya punya kedudukan dan orang yang sangat pandai dan orang yang sangat sungguh-sungguh mencari Tuhan itu adalah orang yang rendah hati. Mengapa saya katakan rendah hati? Karena dalam teks yang kita baca, dia sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu dalam perjalanan itu kemudian Tuhan menyuruh Filipus mendekat. Dan Filipus bertanya, tahukah Tuhan arti yang Anda baca? Dan orang itu sangat rendah hati karena dia terus terang, dia tidak mengerti. Tapi juga karena keinginan tahu, rasa hausnya akan firman itu, dia meminta Filipus, orang yang tidak dikenalnya, untuk duduk, naik kereta dan duduk di sebelahnya. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Rasa haus akan firman Tuhan itu sampai berani mengambil risiko. Kalau zaman sekarang bisa-bisa orang yang disuruh naik ke kereta itu merampoknya. Sangat menarik. Dia rendah hati. Dan dalam perjalanan itu bertitik tolak dari nas yang dia baca tadi. Kemudian Filipus menjelaskan tentang Injil, memberitakan Injil, bahwa Injil itulah kabar baik bahwa Anak Allah telah datang mati bagi orang berdosa. Siapapun yang percaya akan beroleh keselamatan. Dan itu yang luar biasa. Akhirnya sida-sida itu bukan saja rendah hati, tapi sida-sida itu sangat antusias untuk percaya Yesus. Dia percaya dengan segala kesungguhan, dan pada perjalanan itu sampailah mereka di satu daerah yang ada air. Pada waktu dia melihat air, dia tanya, apa halangannya bagiku untuk dibaptiskan? Lalu Filipus berkata, kalau Tuhan percaya dengan segala kesungguhan. Dan sida-sida itu menjawab, aku percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Nah, akhirnya cerita itu berlanjut. Kemudian mereka turun dari kereta setelah kereta itu dihentikan oleh krunya, dan Filipus membaptis dia. Yang luar biasa, sida-sida ini menemukan apa yang dia cari. Klimaks dari yang dia cari adalah dia temukan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatnya. Karena itu pada waktu setelah keluar dari air, Filipus dilarikan oleh Tuhan menjauh, dan sida-sida itu meneruskan perjalanan dengan sukacita. Yang luar biasa untuk renungan kita adalah sida-sida itu bukan saja punya kerinduan untuk beribadah, sida-sida itu bukan saja haus akan firman Tuhan, tapi sida-sida itu sungguh-sungguh mencari dan menemukan Juru Selamat. Buah dari keselamatan yang dia terima adalah sukacita. Itu sebabnya kekristenan, Bapak Ibu sekalian, selalu diwarnai dengan sukacita. Karena menjadi Kristen itu berarti menjadi orang yang dikasihi Tuhan, ditebus dosanya, dijamin keselamatan jiwanya,
Dan karena itu layak bersukacita seperti sida-sida ini. Bersukacita dalam perjalanan pulang. Sukses perjalanan sida-sida ini. Bukan karena harta, bukan karena uang, bukan karena pangkatnya naik, tapi karena dia temukan Sang Mesias, Juru Selamatnya. Semoga kita dalam segala keterbatasan hidup kita sebagai milik Yesus, hidup kita diwarnai dengan ketulusan, kerendahan hati, dan sukacita sejati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua hari ini menjadi anak-anak Tuhan yang hidup dan menunaikan tugas tanggung jawab kami sebagaimana mestinya. Berkat Tuhan kami mohon bagi berbagai pelayanan gereja, Tuhan menolong para majelis GKNF, Tuhan menolong para pelayan, Tuhan menolong kami semua hari ini. Tuhan memberkati kami. Selalu kami doakan negeri kami damai dan berkat Tuhan atas Indonesia, negeri tercinta. Tuhan memberkati kami. Bapa, ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi saudara.